Lanjut, Miss Mega. Baik, saya ulang Miss ya. Eh, Pengalaman saya nih Miss, sebelum kan di sekolah kita kan ada kegiatan morning activity. Setelah kegiatan morning activity itu kan anak-anak kan pasti belum masuk tuh. Nanti kita kasih baris gitu kan, lingkaran. Nanti buat lingkaran. Nanti kita bisa tanya kepada anak-anak untuk meningkatkan literasi kompetensinya itu seperti uh, dikte kan, misalnya sayur gimana. Nanti anak-anak bisa oh, S asa, Y U U R sayur. Nanti anak-anak siapa yang bisa menjawab dia boleh masuk keduluan ke kelas. Sudah. Baik, lanjut lagi ya. Tadi kan tips-tips sederhana yang dekat dengan anak supaya kita bisa meningkatkan layanan pendidikan di kelas terutama. Lalu dengan tips dan trik yang dibagikan oleh Miss Husna dan Miss Mega, tolak ukurnya seperti apa? Keberhasilan dari pengajaran literasi numerasi yang Miss lakukan, itu tolak ukur keberhasilannya apa? Kan kalau kita bicara mengenai proses inquiry kan kita refleksi terlebih dahulu. Refleksi dulu seperti apa kondisi literasi numerasi anak-anak kita. Lalu setelah itu melakukan perencanaan. Perencanaan bagaimana peningkatan literasi numerasi dari hal yang sederhana di kelas. Nah, setelah melakukan perencanaan tentu tadi tips dan trik tadi kan Miss menjalankan tuh perencanaan itu dengan hal-hal sederhana yang dilakukan melalui permainan di awal dan lain sebagainya. Lalu kan nanti ada evaluasi. Nah, tolak ukur dari keberhasilan program yang Miss jalankan itu apa? Baik Miss, di sini saya mencoba menjawab ya Miss ya. Eh, Salah satunya dengan cara kita melakukan tambahan kepada peserta didik yang belum mampu Miss, masih kurang gitu. Misalnya kosakatanya. Jadi di sini kita harus bisa melakukan penambahan kepada anak-anak kita Miss. Contohnya di kelas kelas saya sendiri gitu. Tambahan khusus khusus belajar. Pertanyaannya bukan bukan apa yang Miss lakukan untuk melakukan capaian itu, tapi tolak ukur itu adalah alat untuk mengukur apakah program yang tadi Miss jalankan untuk literasi numerasi itu sudah berhasil atau tidak. Nah, itu tuh bagaimana cara mengetahui ya program literasi numerasi Miss itu, ini sudah berhasil nih, apa yang sudah saya lakukan. Nah, caranya bagaimana, Miss? Bukan kalau tambahan itu kan berarti Miss melakukan evaluasi setelah sudah dilakukan apa ya? Masih ada anak yang sudah masih ada anak yang masih belum meningkat. Nah, ini bagaimana mengetahui anak yang sudah menurut Miss itu oh ini sudah tercapai nih tolak ukurnya dan bantu silakan dijawab biar sharing buat teman-teman. Bisa dimengerti pertanyaan saya? Ketika Miss membuat program perencanaan, ya kan, untuk pengembangan literasi numerasi, tentu kan Miss membuat dong capaiannya apa gitu. Lalu tolak ukurnya, Miss mengetahui bahwa anak-anak Miss sudah berkembang nih literasi numerasinya itu dengan cara apa? Maaf Miss, untuk saat ini saya Miss, khusus saya ya Miss ya, untuk itu belum ada saya buat kayak seperti modul ajar atau apa khusus untuk meningkatkan literasinya tadi Miss. Tapi hanya seperti dilakukan pada saat awal awal masuk, nah seperti itu yang untuk lakukan sehari-hari aja Miss. Belum ada khusus misalnya anak ini
sudah berkembang di checklist-checklist itu belum ada nih. Jadi program itu mengalir begitu saja tanpa ada target bahwa bagaimana anak ini sudah bisa berkembang nggak literasi numerasi gitu nggak ada ya. Miss, izin saya menjawab. Iya silakan. Eh, Bagaimana kita mengetahui anak itu sudah berkembang atau berkembang itu dari penilaian kita, kita bisa mengetes langsung anak-anak ini seperti apa, dan di indikator di dalam ASA itu tentang literasi numerasi, apakah anak sudah berkembang atau belum berkembang gitu, Miss. Apakah program yang Miss Husna apa untuk peningkatan literasi numerasi itu masuk di dalam modul ajar ya? Kan tadi Miss sampaikan ada indikatornya gitu ya. Nah, berarti dimasukinnya di dalam apa? Ini judul 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 webinarnya apa? Ada yang bisa jawab saya? Judul webinarnya apa nih? Kita kombel kita hari ini apa? Literasi, kompetensi, tahap Cakap cakap mahir. mahir. Untuk siapa? Untuk peserta didik atau untuk pendidik? Pendidik. Untuk pendidik. Baik. Untuk pendidik ya. Iya. Untuk pendidik atau peserta didik coba dicek lagi. Peserta didik, Miss. Oh, oke, untuk peserta didik ya. Itu ada di topik ya. Baik. Coba kita ulangi lagi mengenai capaian pembelajaran yang ada di PAUD itu ada ya. Maaf, bukan pendidik ya, Miss ya. Aku Coba salah. cek lagi. Coba cek lagi. Buka dulu Merdeka Mengajarnya. Daripada kita saling menyesatkan, bagus kita cek ulang. Akunya udah bahas Silakan jawab, dicek. ternyata salah. Salah. Nah, dari tadi saya dengarkan begitu. Kita membahas literasi numerasi, kompetensinya bagi pendidik, tapi kita saran-sasaran. Siapa yang mau share screen dulu? Bantu Miss Nida share screen, langsung buka aja Merdeka Mengajarnya. Ini kan komunitas belajar, kita belajar sama-sama di sini. Maka siklus inquiry itu harus menjadi awal mula ketika kita mau melihat dari topik yang akan kita bahas. Pada saat kita mau membahas topik itu harus dari siklus inquiry itu. Maaf, Miss belum dapat izin share. Coba apa? Keluar dulu. Ada muncul, Miss? Ada muncul, tapi Miss harus keluar dulu biar kita tahu topik yang sebenarnya apa. Keluar dari modul ini dulu. Oh ya, oke. Nah, literasi apa? Coba dibaca Miss Nida. Literasi, kompetensi pendidik, tahap cakap dan mahir. Nah, jadi tadi yang dibahas apa? Pendidik atau peserta didik?
Ayo peserta kita. ibu-ibu. Iya, kita Baik, kita kita evaluasi sama-sama ya. Jadi yang tadi kita bahas itu rata-rata kita lebih fokus pada objeknya itu peserta didik, padahal nanti ini kita ulang ya. Sabtu depan kita ulang lagi materi topik ini, literasi untuk pendidik. Karena sekarang kita fokus untuk bagaimana meningkatkan literasi kita, bukan literasi peserta didik gitu. Ya, jadi Sabtu depan kita ulang kembali ya topik ini. Eh, jadi di sini ada berapa? Miss Nida tolong bantu share kita dia. Saya mau melihat itu topiknya apa. Jadi saya yakin ini yang peserta juga, peserta webinar pembeli ini bertanya tentang peserta didik nih nanti. Baik, ayo kita lihat ada berapa modul, Miss Nida? Empat modul, empat modul. Ada Baik, 4, Miss. empat. Ya, kita bagi ya dua modul lagi. Fokus kepada kompetensi pendidik, ya, yang seperti apa. Dan pastikan bahwa implementasinya sesuai, ya sesuai. Khusus siapa? Bukan peserta didik, tapi pendidik. Ya, kita sedang meningkatkan, makanya komunitas belajar ini untuk kita, untuk pendidik, bagaimana meningkatkan kualitas layanan. Nah, nggak apa-apa kita bersama-sama belajar ya. Kita ulangi lagi Sabtu depan. Nah, coba dipelajari terlebih dahulu ya, miss-miss yang lain juga silakan dipelajari. Jangan menunggu di-share aksi nyatanya, atau ini mau cari tahu aksi nyatanya seperti apa. Coba Miss Nida diklik dulu aksi nyatanya apa tuh? Tentang apa Saya aksi belum, nyatanya? Miss. Bukan Oh, yang ini ya. eh, opsinya. Ya, Ini, Miss. ya. Bantu dibacakan. Ada yang pertama itu membuat rancangan pembelajaran terdiferensiasi dengan mengintegrasikan konten literasi. Nah, Kemudian yang terus kedua melibatkan pihak luar untuk kurasi buku pengayaan. Miss Nida di atasnya Yang masih ada satu tuh, Miss. Ada empat kalau nggak salah. tiga Enggak? aja, Miss. Baru Tiga, berbagi oke. praktik baik literasi. Oke. Jadi fokusnya pada siapa? Pada guru dan pada guru ya. Iya, Miss. Baik. Jadi yang Itu, lain Miss, juga apa? sebelum tahap cakap mahir nih, Miss, mungkin kita yang narasumber ya perlu flashback sedikit ya. Sebelum cakap Iya, mahir dia ada betul. 2 tahap. Ya, ada dua Ada. tahap lagi yang mungkin harus Iya, dijelaskan dulu kan. ada yang di UNICEF, kerjasama dengan UNICEF. Yang tadi Itu. saya ada share di grup itu udah jelas sekali, Miss, tahap-tahapnya. Itu mungkin Miss bisa baca. Karena kita sedang menuju ke tahap cakap ya. Kita pendidik, jangan hanya pandai literasi saja, tahu literasi tapi tidak tidak mengerti cara mengimplementasikannya. Dari hal sederhana ya seperti ini. Kita tahu oh topiknya apa gitu kan. Objek dari topik tersebut siapa supaya kita bisa memaksimalkannya. Maaf, Miss, mungkin sedikit ini ya, Miss, saran juga. Kalau misalnya Boleh, nanti silakan. kita ada belajar satu topik, itu memang benar-benar dikaitkan dengan profesi kita gitu, Miss. Karena kan di PMM ini banyaknya bersifat umum, Betul. supaya kita diskusinya nggak terlalu Sebenarnya jauh kan. Gitu. topik ini bersifat umum itu karena untuk mengembangkan kompetensi profesional kita. Gitu ya. Nah, jadi nanti contoh-contohnya mungkin ya saat implementasinya ini diimplementasikan untuk apa? Ya, tema. Misalnya modul ini, ya modul satu tuh implementasinya seperti apa. Jadi kita tidak hanya membahas mengenai teoritis-teoritis yang ada di setiap modul. Supaya apa? Supaya setiap hari Sabtu kita belajar bersama di komunitas belajar itu ada hasilnya. Jangan sampai kita hanya melewatinya setiap hari Sabtu, tapi kita tidak ada peningkatan kompetensi kita gitu. Berarti kita udah keluar dari eh, tujuan dari komunitas belajar ini gitu. Baik, nanti kita evaluasi ya. Mungkin dari Udah stop, Miss, teman-teman yang share-nya, lain, Miss. eh, ya, teman-teman yang lain mungkin ada yang ditanyakan boleh. Atau belum pernah buka.
sambil santai-santai gitu bisa buka, bisa dengerin gitu ya. Coba. Sekarang kita fokusnya untuk peningkatan kompetensi kita. Kalau kita kemampuan literasi numerasinya sudah berkembang, insya Allah ya pasti kompetensi literasi numerasi anak-anak itu juga apa bisa bisa berkembang. Bentar, sepertinya saya mau ada share untuk ini nih, untuk eh, kita sampai jam berapa ya? 12.30 kalau tidak salah. Pertemuan pertemuan kita tuh sampai dua sampai belas tiga jam puluh Miss. 12.30. Sebelumnya saya mau sharekan terlebih dahulu. Bentar. Aksi Eh, nyata Miss sendiri ini ya. oh bukan bukan ini apa namanya? Eh, sudah dibuka ini dari GTK. Ada terbuka, Miss? Belum Miss. Layar saya? Layar saya terbuka? Tidak? Belum Miss. Belum ya. Miss Nida yang bantu buka di Instagramnya Direktorat GTK. Coba buka aja di Google langsung Direktorat GTK Kemdikbud. Itu apa postingan terbarunya tentang peningkat apa kompetensi literasi pendidik. Ada Miss Nida? Ini bukan Miss, bukan ya? Sebentar, saya lihat. Oh, nah, itu aspek kompetensi numerasi itu yang paling kiri. Ini yang bawah, di bawah Ya. tutorial Dayani. Oh ya, maaf. Harus login Ya, dulu. Yang ini ya Miss ya. ya, ya yang itu. Itu buka, klik aja. Klik, ya. Ah, lupa Miss. Bisa nggak pakai Google ya? Nggak bisa ya. Seharusnya bisa. Sebentar, sebentar. Cobain dulu lagi. Itu bagus sekali sih. Soalnya itu sama dengan ini kita. eh, saya kirimkan ke Miss Nida ini apa screenshotan ya. Jadi nanti Miss Nida boleh bantu ini bantu ini yang khusus untuk kompetensi numerasi nih, ntar ya. Sekarang lagi fokus pada gurunya. Nah, kuncinya bagaimana itu guru merancang pembelajaran literasi numerasi, peningkatan literasi numerasi buat peserta didik kalau gurunya sendiri kemampuan literasi numerasinya belum berkembang gitu. Silakan Miss Nida. Sudah ya? Ada? Nah, dikat dulu ya. Boleh lah. Oke, diperbesar bisa. Nah, itu harus di-download dulu supaya Saya bisa download dulu diperbesar. bentar Miss ya. Oke.
Hari ini tanggal berapa ya? 27. Banyak kasusnya ya kalau kita misalnya ikut masuk ke dalam sebuah grup. Saya sempat ini kan kita udah ada ini ya, udah ada masuk ke dalam Bimtek untuk GTK Dikmendiksus tuh ya. Jadi selalu kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang sama itu, selalu teman-teman peserta saya bilang kan literasi dong, literasi gitu. Tahu maksudnya? Kadang kita suka menanyakan hal yang sama padahal sudah dijelaskan di atas gitu ya. Suka gagal paham gitu. Belum apa-apa, belum dibaca tapi udah nanya duluan gitu. Jadi hal-hal sederhana itu yang yang membuat mungkin ya dari kementerian itu mengusung nih topik ini gitu ya supaya kitanya nggak gagal paham. Ya silahkan. Udah, Miss. Ya, diperbesar nih, diklik klik klik. Itu kan masih opsi. Kelihatan, Miss. Enggak, belum. Itu masih yang banyak. Satu di sini tampilannya, Miss. Di share screen masih 4. Close dulu. Close dulu. Miss, Miss diklik 2 kali dulu yang jalan apa gambarnya. Baru nanti share screen. Oh, bentar. Nah, gitu. Kayak gitu. Bisa Nah, di zoom, zoom. udah, udah di zoom ini, Miss. Oh, oke. Masuk ke slide ke ini dari GTK, dari Direktorat GTK gitu. Ini fotonya nggak bisa next gitu ya? Enggak. Satu-satu ya? Iya betul. Close aja. Oh, nih. Udah. Coba dibaca. Saya baca, Miss. Ya. Enggak. Miss Oh, Mega yang baca. Narasumbernya Miss Mega ya, nama Miss Kusna ya. Silakan. Baik, Miss, saya aja yang baca, Miss. Oh, boleh. Ntar ya, Soalnya di saya lihat. aspek Eh, Miss Husna, oh ini namanya ya. Ntar ya, ntar, supaya saya bisa lihat. Nah, silakan. aspek kompetensi numerasi guru. Lingkungan belajar numerasi yang pertama, pengetahuan dan pengalaman numerasi yang dibawa peserta didik. Yang kedua, lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran numerasi. Kemudian pembelajaran dan asesmen. Yang pertama, kesempatan dan tuntutan membelajarkan numerasi lintas mata pelajaran. Kedua, rancangan dan pelaksanaan pembelajaran numerasi lintas mata pelajaran. Yang ketiga, asesmen yang memberikan kesempatan untuk menunjukkan pengetahuan numerasi dengan berbagai cara. Selanjutnya, budaya numerasi guru. Membangun pola pikir berkembang dan budaya orientasi kritis dalam numerasi, baik bagi pendidik maupun peserta didik. Miss, Terima kasih. kasih. Ya, baik. Nah, sudah kita bahas mengenai kekeliruan kita pada hari ini. Mari, siapa ini ya? Miss Okta mana ya? Moderatornya mana? Moderatornya menengah. Mana ibu moderatornya? saya, Miss. Ya, kita langsung ke ini ya, Miss Okta ke eh, closing statement. Ah ya, di close dulu Miss Nida share screen-nya. Silakan Miss Okta.
Baik, Miss. Eh, Langsung saja kita memasuki closing statement yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini kepada Miss Mega dan Miss Susna, disilakan. Baiklah, eh, kita sebagai pendidik perlu terus mendorong diri kita untuk terus belajar sampai keterampilan kita di literasi di tahap cakap dan mahir, sehingga semoga kolaborasi dan belajar bersama ini dapat membawa kecakapan literasi kita sebagai pendidik dan juga bangsa Indonesia terus merangkak naik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika selama penyampaian materi pada hari ini ada yang salah, kurang berkenan. Ini dapat saya simpulkan, mari kita sebagai pendidik terus belajar menjadi seorang pendidik yang memiliki kualitas dan berguna untuk diri sendiri maupun orang lain. Terima kasih. Terima kasih closing statement-nya dari kedua narasumber kita pada siang hari ini. Sebelum kita mengakhiri acara webinar siang hari ini, mari kita foto bersama terlebih dahulu ya. Bagi ibu-ibu, miss-miss sekalian yang belum membuka kamera, dimohon untuk membuka kameranya. Dihitung dari mundur ya, hitung 3, 2, 1. Gaya pertama kita gaya formal ya. 3, 2, 1. Gaya kedua kita boleh semangat ya, Bapak Ibu. Kita mulai. 3, 2, 1. Oke. Baiklah, sebelum kita end Zoom, izinkan saya untuk menutupkan dengan sebuah pantun lagi ya Bapak Ibu. Bunga mawar merah muda. Ada yang mekar, 1. Terima kasih semuanya sudah mau meluangkan waktu. Demikianlah webinar Kombel pada siang hari ini. Saya selaku moderator pada siang hari ini. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon